Ya. Maka coba nih tadi bang banyak pertanyaan soal malaikat, soal setan iblis. Ya bang kutip sedikit dari beberapa ayat surat Al-Baqarah ini terjadinya seorang makhluk. Pada satu waktu Allah berkata kepada malaikat, wahai malaikat, aku akan menciptakan seorang khalifah di muka bumi, untuk tinggal di muka bumi. Jadi Allah akan menciptakan seorang khalifah, namanya Adam bin Muntaha. Salah. Maksudnya Adam yang bijaksana gitu ya kan. Pernah tahu Pak Sohib? Tolong Pak Sohib kasih mic itu. Ya kan Pak Sohib ini namanya The Sohib. Sohib iblis, Pak Sohib malaikat ini. Ya Pak Sohib. Nah ketika itu malaikat jawab apa Pak Sohib? Ketika Allah berkata, hei malaikat, aku akan menciptakan seorang khalifah di muka bumi. Terus malaikat jawabnya apa? Belum, Pak. Iya, belum. Ayo, siapa yang tahu? Ada yang tahu nggak? Tanya hanya malaikat mulu soalnya nih. Ya, silakan. Tuh, belakang, ya. Kok kayak santai aja. Malaikat bertanya kepada Allah, kenapa engkau tak menciptakan manusia akan membuat kerusakan di muka bumi? Nah, terus? Nah, cukuplah, bukankah sudah cukup kami selama ini menyembahmu kepadamu? Malaikat termasuk golongan patuh nggak sama Allah? Enggak. Enggak. Tuh, kok bisa bilang enggak? So tahu ya. So tahu ya? Kenapa so tahu ya? Dia protes. Jadi kalau bilang malaikat patuh sama Allah gimana ceritanya itu? Jadi katanya malaikat itu patuh, taat sama Allah. Buktinya malah Tuhan dinasihati Allah jangan dibilang. Dan ada malaikat al-malaika ibadun mukramun la ya'sunallah ma'amarhum. Nah itu. Jadi malaikat itu adalah hamba yang selalu taat dan patuh, tidak pernah mengingkari. Kok malah begitu, so tahu, kok protes. Belum lagi si malaikat bilang, ya Allah apa kurang ya berbaktinya aku pada engkau, bertasbihnya aku pada engkau, ngapain bikin Adam lagi gitu ya nggak? Iri nih ya. Jadi malaikat punya dua loh, si sok tahu gak iri ini. Nah terus balik lagi sama si iblis. Ketika Adam diciptakan, maka Allah mengajak iblis, saya iblis, bersujudlah kamu kepada Adam. Nah si iblis tadi karena merasa dari api, merasa lebih hebat, maka dia tidak mau bersujud. Ya ceritanya Allah kan marah kan, murka Allah, dikeluarkanlah si iblis dari surga. Ya. Nah sebelum iblis dikeluarkan dari surga, iblis minta dispensasi. Ya Tuhan, kalau saya harus dikutuk ya sudah nggak apa-apa lah. Tapi tolong Tuhan kasih saya izin menggoda anak cucu Adam di dunia sampai akhir zaman. Gitu kan? Ya, terus Allah kabulkanlah keinginan si iblis tadi. Keren nggak? Ya, ini ada dua pertanyaan. Allah akan menciptakan seorang khalifah di muka bumi, tapi malaikat bilang jangan ya Allah, nanti mereka berkelahi, saling berbunuhan, saling merusak. Si malaikat tahu dari mana orang Allah bilang akan aku ciptakan, belum dicipta. Bisa-bisanya malaikat nasihati Tuhan jawab. Berarti malaikat tahu kan kejadian ini akan ada. Ya. Terus si iblis juga sama. Iblis itu akan menggoda anak cucu Adam di dunia, ya. Begitu kan? Dia akan menggoda anak cucu Adam, tapi yang menggoda Adam dan Hawa di surga siapa? Siapa ceritanya? Iblis bukan? Iblis kan? Kan udah dikeluarin dari surga.
kok nyusuk lagi? Satu, kedua, janjinya kan yang digoda anak cucu, kok yang digoda Adam Hawa? Yang mana yang benar ini cerita nih? Coba disimak dengan baik para pembina, cerdas dalam berpikir, sehingga kita punya karakter dalam berpikir kita. Ya, ini cantik ini cerita. Tidak ada yang disalahkan dan cerita ini semuanya baik, tapi penting untuk kita simak dengan baik ini cerita. Bahwa sesungguhnya di situ tidak ada yang benar dan tidak ada yang salah. Nah, akhirnya Adam dan Hawa pun Allah mengatakan kepada Adam Hawa supaya tidak mendekati pohon itu. Kalau didekati pohon itu dia akan terkutuk, begitu kan? Ya. Seandainya Nabi Adam itu patuh sama Allah, tidak mendekati pohon tadi, kira-kira gimana? Ada nggak kita di dunia ini? Nggak ada. Terus kira-kira Allah bohong nggak? Karena Allah sudah mengatakan di awal cerita, akan aku ciptakan seorang khalifah di muka bumi. Jadi apapun ceritanya pasti Adam ke muka bumi. Dibuatlah proses. Seolah-olah malaikat yang so tahu, iblis yang juga nggak mau sujud, Adam yang membantah. Tapi kan ujung ceritanya adalah awalnya Allah akan menciptakan Adam di muka bumi. Jadi siapa yang salah benar? Ya, nah ini penting sekali, simak dengan baik. Di sini tugas kita tidak ingin menyalahkan dan membenarkan, tapi perhatikan dengan baik dan cerdas di dalam alam rasi ini. Pola-pola seperti ini, pikir yang baik. Ini menyangkut pemikiran kita untuk ke depan nanti. Kita nggak mau menelan mentah-mentah, kita tidak akan menyalahkan isi Al-Quran, kita tetap berpegangan dengan itu, tapi cara berpikir kita mungkin berbeda dengan orang agama yang lain. Ya, jadi tadi kan asik nanya malaikat, nanya setan. Nah itu riwayatnya, baca dulu yang baik itu nanti di Surat Al-Baqarah itu ada. Baik, ada lagi? Ya saya Bang, saya Sapudin.